kalian tentang pembelajaran sebelumnya pada minggu lalu. Kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Makhluk hidup terbagi menjadi berapa? 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, Ibnu. Apa saja? Manusia, tumbuhan. Iya, hewan, manusia, tumbuhan. Lalu apa perbedaan dari ketiga makhluk hidup tersebut? Perbedaannya apa? Kalau manusia Punya kalau tumbuhan punya akal tidak? Tidak. Tidak. Lalu jika tumbuhan dapat? Iya. Kalau manusia bisa? Manusia malah membutuhkan hewan tumbuhan sebagai makanannya. Ya, baiklah. Kita akan memasuki kegiatan ini. Ibu akan menayangkan satu video. Kalian simak baik-baik videonya ya. Nanti di situ ada tanya jawab, ada lembar kerja. Ibu akan mulai menayangkan videonya. Tolong simak baik-baik ya, Nak. Bagian-bagian tumbuhan. Pernahkah kamu bermain sepeda di taman? Di taman pasti banyak sekali tumbuhan yang asli. Tumbuhan tersebut bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Dengan adanya tumbuhan, kita bisa menghirup oksigen dan mendapatkan bahan makanan. Sama seperti manusia, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuhnya sendiri yang bermanfaat. Apa saja ya bagian tubuh tumbuhan dan apa manfaatnya? Yuk kita belajar bersama. Bagian tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bagian akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah. Akar bermanfaat bagi tumbuhan. Adapun manfaatnya yakni melekatkan tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan, contohnya wortel dan umbi-umbian. Akar terdiri atas dua macam, yakni akar serabut. Akar serabut adalah akar yang keluar dari akar batang, contohnya padi, jagung, dan rumput. Akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang pokoknya ditumbuhi akar-akar kecil, contohnya mangga, jeruk, dan cabai. Selain itu, ada juga di beberapa tumbuhan yang akarnya memiliki fungsi khusus dan letaknya berbeda. Akar tersebut dinamakan dengan akar semu. Akar semu terdiri atas akar gantung. Akar gantung adalah akar yang tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah, contohnya beringin. Akar napas, akar yang punya celah masuknya udara, contohnya pohon mati-mati. Akar pelekat, tumbuh di sepanjang batang, contohnya sirih. Akar tunjang adalah akar yang berkembang di atas permukaan tanah, contohnya pohon bakau. Bagian kedua, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Adapun manfaat dari batang antara lain menopang tumbuh-tumbuhan, mengangkut air dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Batang terdiri atas tiga macam, yakni batang kayu adalah batang yang keras dan kuat, contohnya pada pohon mangga, pepaya, dan cemara. Batang besar adalah batang yang berair dan lunak, contohnya bayam, kangkung, dan pisang. Batang rumput adalah batang yang mempunyai luas-luas rongga yang rata dan berongga, contohnya serai, padi, dan rumput. Selanjutnya ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Fungsi dari daun yakni untuk membuat makanan dan tempat fotosintesi. Bentuk daun ada bermacam-macam, yakni melengkung, contohnya daun sirih, daun eceng gondok, daun genjer. Menjadi, contohnya daun singkong, daun pepaya, dan daun jeruk. Sejajar, contohnya daun jagung, daun tebu, daun padi, dan rumput.
menyirip, contohnya daun jambu, daun mangga, dan daun rambutan. Bagaimana bagian dalam daun? Bagiannya yang pertama ada epidermis, terdapat di permukaan atas daun. Fungsinya adalah melindungi lapisan terdalam tumbuhan. Mesofil terletak di antara epidermis atas dan bawah. Fungsinya adalah tempat fotosintesis. Berkas pengangkut terdapat di antara jaringan bunga karang. Berkas pengangkut membentuk tulang daun. Fungsi tulang daun yakni mengangkut air dan garam mineral dari tanah dan menyadarkan hasil fotosintesis. Stomata. Stomata adalah celah-celah kecil pada bagian bawah daun seperti mulut yang fungsinya untuk membuka dan menutup masuknya oksigen dan karbon dioksida ke dalam daun. Bagian selanjutnya, bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling kecil. Bunga terdiri atas berbagai warna, bentuk, dan ukuran. Bunga dapat berubah menjadi buah. Fungsi dari bunga adalah untuk berkembang biakan. Bunga terdiri atas dua macam, yakni bunga lengkap, yaitu bunga yang punya kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Contohnya mawar, anggrek, dan sepatu. Bunga tidak lengkap, yakni adalah salah satu bagiannya ada. Contohnya bunga pepaya, salak, jagung, dan kelapa. Bagaimana bagian bunga? Kelopak. Fungsinya untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kecil. Mahkota bunga. Fungsinya untuk menarik serangga dalam membantu penyembuhan. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Putih adalah alat kelamin betina pada bunga. Putih terdiri atas tangkai putih, saluran sempit yang dilalui serbuk sari. Kepala putih, tempat melekatnya serbuk sari ketika penyerbukan. Bakal buah, tempat bakal biji untuk proses pembuahan. Dasar bunga, ujung tangkai bunga yang besar. Tangkai bunga berada pada bagian bawah bunga, berperan sebagai penahan atau penopang bagian sebuah, penyambung bagian bunga dan batang. Selanjutnya, buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berdaging. Fungsi dari buah adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Bagi makhluk hidup, buah berfungsi sebagai sumber vitamin. Contohnya yakni mangga dan jeruk. Biji. Biji adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat di dalam buah. Di dalam buah, biji terkandung calon tumbuhan. Biji yang ada di tanaman akan dibawa oleh air, hewan, manusia, atau angin ke tanah yang biji yang jatuh ke tanah akan menjadi kecambah dan dapat menjadi tanaman baru jika ditanam. Biji ada yang berkeping satu atau monokotil dan ada yang berkeping dua atau dikotil. Monokotil adalah tumbuhan berkeping biji tunggal. Contohnya yakni tumbuhan jagung, padi, dan kelapa. Dikotil adalah tumbuhan berkeping biji dua. Contohnya adalah pohon pepaya, mangga, sirih, dan belimbing. Apa persamaan monokotil dan dikotil? Persamaannya yakni cadangan makanan diperoleh dari kotiledon untuk energi pertumbuhan biji. Akar tumbuh ke bawah untuk menyerap air dan nutrisi. Adanya perlindungan pada ujung tunas ketika tunas tumbuh ke atas menembus tanah. Apa perbedaan monokotil dan dikotil? Pada monokotil, bijinya ada satu keping biji atau satu kotiledon. Tulang daunnya sejajar atau melengkung. Batangnya, berkas pangkutnya tersebar. Bunganya kelipatan tiga atau kelipatannya. Akarnya yakni sistem akar serabut. Pada dikotil, dia berkeping biji dua atau dua kotiledon. Tulang daunnya menyirip atau menjadi. Berkas pangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Bunganya dua atau tiga kelipatannya. Sistem akarnya adalah sistem akar tunggal. Nah, itulah tiga bagian tumbuhan. Apakah kalian sudah mengerti mengenai bagian tumbuhan? Jika sudah, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini.
Iya, good job ya untuk Ibu ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yakni dikotil dan monokotil. Jelaskan. Siapa yang bisa menjawab? Dikotil adalah, Ibu bantu ya. Dikotil adalah tumbuhan yang berbiji berapa? Ya, tunggal atau satu. Lalu monokotil? Iya, berbiji dua. Oke, terima kasih Zidan dan Aisyah. Yang ketiga, soal selanjutnya, sebutkan bagian-bagian bunga. Ada apa saja? Ada bunga. Iya. 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 Benang sari. Rangkai bunga. Iya, betul semua ya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, keempat, sebutkan macam-macam akar dan batang dia. Rizky. Akar serabut dan akar tunggang. Lalu batang. Iya, itu lagi. Iya, batang rumput. Betul, batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Yang terakhir ya, sebutkan macam-macam bentuk daun. Melengkung, menjadi, menirip, sejajar. Ada berduri. Ya, good job ya. Ya, oke, perhatikan ini ya. Ya, sampai di sini paham ya, Nak ya? Penjelasan video di atas sudah paham ya? Ibu akan menampilkan satu gambar. Ini adalah gambar tumbuhan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan bagian-bagiannya saja? Coba, ayo, Alvin. Ayo, maju Nak. Ayo. Rizik, silakan. Coba, ini namanya apa? Nomor satu. Hadapnya ke sana. Apa namanya? Akar. Oke, nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Iya, betul tidak teman-teman? Betul. Tepuk tangannya dong untuk Rizik. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita ice breathing dulu ya. Berdiri semua. Ayo, berdiri ya. Jika Ibu bilang tepuk pagi, berarti 1 kali tepuk. Tepuk siang 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Tepuk malam. Ya, coba ya. Semangat ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Terima kasih. Sudah, Nak, boleh duduk kembali. Ya, baiklah. Kegiatan selanjutnya adalah Ibu akan membagikan lembar kerja. Lalu kelompok, ini dikerjakan secara kelompok ya. Kalian boleh membalikan kursinya dan kelompoknya sesuai yang sudah Ibu bagikan kemarin. Boleh disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan boleh mengeluarkan buku pakai kipasnya. Siapkan alat tulisnya. Nah, siapkan alat tulisnya. Ibu akan membagikan lembar kerja ya.
Boleh bergantian menulisnya ya. Ya. Jangan hanya Safik, satu lagi tulis. Mana alat tulisnya? Nah. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya, Nak ya. Ya. Iya, di sini ada. Nah, pikir-pikir. Jika ada yang belum paham boleh tanya Ibu ya. Tulisannya yang jelas. Tadi ya. Cari pulpen yang nyata. Ya. Nama anggota. Iya. Kalau tidak disebut tanda tambah. Boleh melihat buku jika belum paham atau bertanya sama Ibu ya. Ya? Iya, nama lengkap ya. Waktunya Ibu hanya memberi waktu 20 menit ya, Nak ya. Nanti setelah itu ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Oh, boleh menulis sendiri nama masing-masing boleh. Kalau takut salah. Boleh. Yang penting adalah nama kelompoknya ya. Sesuai yang sudah Ibu bagikan kemarin. Ya, tulisannya yang rapi ya, agar Ibu juga dapat membaca dengan jelas. Mana yang kira-kira sulit ya, Nak ya? Kenapa? Ada yang ditanyakan? Jika disuruh menyebutkan, pertanyaannya sebutkan, jawabannya itu harus lebih dari satu. Boleh mencari di buku ya. Oke, tulisannya agak terbaca sama Ibu juga ya, Nak ya, yang rapi ya. Kenapa? Oke, ini diisi juga. Ini diisi. Kan belum dilewat. Apa ditutup? Apa dicontek? Kenapa? Waktunya hanya 20 menit ya, Nak ya. Setelah itu ada perwakilan untuk mempresentasikan.
Silakan. Siapa dulu yang ingin membaca? Ya, boleh. Ya, silakan selanjutnya. Iya, dari lembar kerja yang dibacakan oleh teman-teman kalian, kelompok apa nak? Kelompok kreatif, kira-kira sudah memuaskan atau belum? Belum. Ya, sekarang kira-kira dari kelompok yang lain, adakah yang ingin ditanyakan? Boleh siapa dulu? Ibnu dulu. Ya, Ibnu dari kelompok gotong royong. Silakan berdiri. Berdiri, silakan ditanyakan. Tolong dengar. Diri di tempat aja. Ya. Oh, apa arti dari fotosintesis? Nah, kalau dijawab. Boleh siapa aja yang menjawab? Fotosintesis adalah iya, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Selanjutnya, kelompok yang lain ada yang ingin bertanya? Oh ya, Anissa dulu. Anissa dulu ya. Anissa dari kelompok mana nak? Sebutkan. Iya, dari berpikir kritis. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Oh iya, contoh, berikan contoh tumbuhan yang berakar serabut. Iya. Berakar tunggal? Oh, itu serabut. Nah. Iya. Satu lagi yang belum bertanya adalah dari kelompok kreatif. Siapa? Ayo, kelompok mandiri. Ya, Rizik, silakan. Apa sih contoh tumbuhan menjadi singkong, darah, pepaya? Oke. Nanti tepuk tangannya, silakan ditutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong untuk silakan duduk. Terima kasih.
nanti berkaitannya dengan bunga. Kalau bunga itu ada mekar, ada kuncup. Iya tidak? Sekarang coba perhatikan dulu ya. Jika ibu bilang kuncup, tangannya berarti dirapatkan ke atas. Jika ibu bilang mekar, tangannya dibuka. Kita coba ya. 1, 2, 3. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Oke. Nah, sekarang akan ibu balik. Jika ibu bilang kuncup, tangan kalian bukan ke atas, tapi ke samping. Ya. Jika ibu bilang mekar, tangan kalian kuncup. Yang salah harus maju ke depan, akan dihukum. Ya. Siap ya? 1, 2, 3. Mekar. Kuncup. Mekar. Alif ya. Alif telat. Iya. Alif kita suruh apa nih? Nyanyi. Alif mau nyanyi apa? Silakan, boleh duduk kembali. Hah? Mau nyanyi apa Alif, boleh? Ayo. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentara, pribadi bangsa. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangannya dong untuk Alif. Ibu akan kembali menayangkan, ya. Boleh balik badan. Yang duduknya Alvin, boleh balik badan. Ibu akan menayangkan masih berhubungan dengan tumbuhan serta bagian-bagiannya. Kalau yang bisa boleh ikutan bernyanyi ya. Boleh nyanyi sama-sama ya. Ayo. Sebagai tumbuhan, apa yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga daun hijau, helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk foto
Ya. Boleh. Silakan melihat buku. Boleh, boleh. Waktunya hanya 15 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Ya. Semua dong. Tidak semua apanya. Ya. Kenapa? Boleh. Silakan. Gimana Bu? Ngomong di belakangnya. Boleh. Boleh, silakan. Boleh. Buku siapa itu? Lilian. Oh, ya. Kenapa nak? Gimana? Boleh, boleh. Boleh di atasnya, boleh di bawahnya. Ya? Ya. Oh, apa? Ya. Bagian-bagian tumbuhan sudah diulang menggunakan lagu, ada video penjelasan, sudah kita bahas juga. Namanya jangan lupa di bagian atas ya. Iya. Apa ya? Mau nama apa Bu? Nama kita. Nama Rizky. Nama lengkap kalian masing-masing. Ini kan bukan tugas kelompok, tugas individu. Mas juga kan ya? Ya. Hah?
selesai. Ketua kelas Jidan, silakan di ya. Ya, silakan boleh dikumpulkan ke Zidan yang jalan ya. Silakan kumpulkan ke ketua kelasnya. Ya, Zidan bawa ke depan kan. Semua cek. Yang sudah mengumpulkan tugasnya ke ketua kelas boleh merapikan bukunya. Silakan rapikan bukunya. Yang sudah mengumpulkan tugasnya ke ketua kelas boleh merapikan buku tulisnya. Pembelajaran kita akan berakhir. Ya, boleh dirapikan bukunya. Sudah? Sudah semua? Kita dicek ya. Kelas 4D. Siap. Kelas 4D. Siap. Kelas 4D. Siap. Oke, sudah rapi semua? Ya, tolong perhatikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kegiatan hari ini, Ibu ingin menanyakan kepada kalian semua, bagaimana kegiatan belajar kita hari ini? Senang tidak? Oke ya, nanti di hari berikutnya kita harus lebih semangat lagi. Setelah itu, pembelajaran selanjutnya materinya masih berkaitan dengan tumbuhan, tetapi topiknya adalah alat perkembangbiakan. Nah, nanti berhubungan dengan bunga. Kalau bunga seperti tadi kita expliking apa? Kuncup, mekar, dan jangan lupa belajar bagian-bagian dari bunga. Seperti itu ya. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari